kita mulai ibadah kita pada malam hari ini, mari kita sembah Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kesempatan pada hari ini Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan. Teman-teman, kita memuji Tuhan kita, ku naikkan syukurku. semuanya itu atas perkataanmu, atas izin-Mu Tuhan.
Karena waktu yang Tuhan berikan adalah waktu yang terbaik, waktu yang tepat bagi kita. Haleluya Yesus, terima kasih. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua pada waktu Tuhan, tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Haleluya Yesus, terima kasih. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua pada waktu Tuhan, tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami masih diberi kesempatan untuk menerima firman Tuhan. Mari pimpin hambamu yang masih terbatas ini, biar Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat, bahkan memberkati setiap kami, bahkan hambamu boleh menyampaikan sesuai dengan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom, selamat sore rekan-rekan pemuda yang dikasih Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan, bagaimana di masa pandemi ini, masa yang serba sulit, biar kita semakin hari semakin dikuatkan. Meskipun ibadah dibatasi, tapi biar hidup kita semakin melekat kepada Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini yaitu tentang kunci menanti kedatangan Tuhan. Apa yang harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan dewasa ini? Kita akan membuka di dalam kitab Yakobus di pasal yang ke-5, ayat yang ke-7 sampai dengan
ke-11. Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai dengan 11. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Di awal tadi saya mengumpulkan bahwa umat Allah di seluruh dunia sekarang ini sedang berjaga-jaga menanti kedatangan Tuhan kali yang kedua. Kedatangan Kristus kali yang kedua itu bisa berbicara tentang yang pertama, kedatangannya secara pribadi. Biasanya disebut dengan kematian. Itu sebabnya setiap kita harus mempersiapkan diri, karena kita tidak tahu kapan kedatangan Tuhan secara pribadi menjemput kita. Setiap pribadi dijemput dalam kondisi dan keadaan yang berbeda. Ada yang dipanggil ketika sudah berusia lanjut, bahkan ada pula yang dipanggil ketika masih anak-anak ataupun pemuda. Kita harus siap manakala Tuhan menjemput kita secara pribadi. Yang kedua, kedatangan Tuhan kali yang kedua secara universal, di mana Tuhan menjemput mempelainya dan seluruh dunia menyaksikan Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Sore ini kita akan belajar tentang apa yang harus kita lakukan selama kita masih menunggu kedatangan Tuhan kali yang kedua. Yang harus kita lakukan dan harus kita miliki, yang pertama adalah bersabar. Kitab Yakobus ini ditulis oleh saudara tiri Tuhan Yesus sendiri dan ditujukan kepada 12 suku yang ada di perantauan. Mereka tersebar karena aniaya. Itu sebabnya surat ini berbicara tentang menguatkan iman setiap orang percaya sekalipun menghadapi berbagai penderitaan. Kunci yang Tuhan berikan, yang Yakobus tulis, yang pertama adalah bersabar. Di ayat yang ke-7 tadi. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kalau kita terjemahkan secara bebas, kata bersabar ini mengandung dua pengertian. Yang pertama, bersabar itu bisa diartikan secara gampang saja, yaitu menahan emosi, menahan keinginan untuk marah. Kita harus bersabar. Dan identik biasanya kalau kita bersabar cuma mengelus dodo. Bersabar, pengertian yang kedua itu berarti seringkali diidentikan dengan penderitaan. Berbicara tentang kemampuan untuk dapat bertahan selama menanggung penderitaan. Kalau kita lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bersabar itu berarti tahan menghadapi cobaan. Juga disebutkan di sana tidak lekas marah, tidak cepat
putus asa. Jadi kalau saya bisa simpulkan, sabar adalah suatu sikap menahan emosi serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Dan selama kita menunggu kedatangan Tuhan, Tuhan menginginkan mempelainya memiliki karakter ini, yaitu sabar. Pertanyaannya adalah, sampai kapan kita bersabar? Firman Tuhan jelas menuliskan, bersabarlah sampai Tuhan Yesus datang. Kita harus bersabar sampai kedatangannya kali yang kedua. Firman Tuhan dijelaskan di sana dengan kalimat, sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Sabar yang ditujukan seperti halnya digambarkan seperti seorang petani. Petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan sabar menunggu. Sesungguhnya, di ayat yang ke-7 tadi disebutkan, sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dia sabar sampai menunggu hasilnya. Kalau kita perhatikan, petani ini meyakini satu kali dia pasti menuai dari hasil tanah yang dia kerjakan. Dia sudah mengolah tanah, membajaknya, menanaminya, bahkan memberi pupuk di dalamnya, dan dia yakin satu kali dia pasti menuai apa yang sudah dia kerjakan. Ada istilah berkata, usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Dan petani percaya kesabarannya mengolah tanah itu mendatangkan hasil. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biar kita bersabar dalam penderitaan sekalipun, dalam kesulitan hidup sekalipun, apalagi di masa pandemi ini. Sabar jadi karakter dalam hidup kita sampai Tuhan Yesus datang, baik secara pribadi maupun secara universal. Di ayat berikutnya, firman Tuhan menuliskan, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Apa maksudnya? Sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan musim semi, dan hujan musim semi. Saya ambil dua, ada banyak sebenarnya, tapi saya ambil dua saja. Di dalam Ulangan pasal 11 ayat yang ke-14 dan Yeremia pasal 5 ayat 24. Ulangan 11 ayat 14 berbunyi, maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Di Yeremia 5 ayat 24, mereka tidak berkata dalam hatinya, baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita yang memberi hujan pada waktunya, hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim, dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Apa maksudnya? Ketika Yakobus menulis, petani ini sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi, itu artinya bahwa di dalam penderitaan sekalipun ada pemeliharaan Tuhan. Firman Tuhan jelas menuliskan bahwa Tuhan menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Artinya selama masa kita menunggu kedatangan Tuhan, sekalipun dari penderitaan, ada penderitaan yang kita alami, kita bersabar dan kita percaya Tuhan pelihara umatnya. Tuhan peduli atas hidup umatnya. Tidak dibiarkannya umatnya berjalan sendiri. Firman Tuhan katakan, Immanuel, Tuhan menyertai. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu kunci yang pertama. Kita harus sabar.
Kunci yang kedua, agar kita tetap dalam keadaan yang siap sedia menanti kedatangan Tuhan, adalah memiliki keteguhan hati. Hati yang teguh, atau bisa diartikan juga iman yang teguh, tidak goyah. Ayat 8 disebutkan di sana, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Apa artinya meneguhkan hati? Meneguhkan hati berarti membuat kokoh, menguatkan, mengarahkan. Meneguhkan hati berbicara tentang membuat kokoh, seperti halnya mendirikan sebuah bangunan yang kokoh, yang tidak gampang dihancurkan, yang tidak gampang diterobos. Itu yang dimaksud dengan meneguhkan hati. Di dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-7 disebutkan di sana, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Hendaklah hatimu berlimpah dengan ucapan syukur. Mari dalam masa pandemi ini kita tetap miliki iman yang teguh, hati yang teguh. Di ayat yang ke-9 diteruskan di sana, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Apa maksudnya? Ketika iman kita teguh, ketika hati kita teguh, kokoh, hanya tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus, kita akan sangat yakin Allah memelihara hidup kita. Allah beserta dengan kita. Kalau Allah beserta dengan kita, apakah kita akan bersungut-sungut? Apakah ketika penderitaan datang, kita akan saling menyalahkan, bahkan menyalahkan Tuhan? Tentu tidak. Kita akan berlimpah dengan ucapan syukur, karena di dalam penderitaan pun ada pemeliharaan Tuhan yang nyata atas hidup kita. Kita lanjut di ayat yang ke-10 dan ke-11. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudara-saudara, dua kunci yang tadi, kesabaran dan keteguhan hati. Kalau dalam hidup ini kita punya kesabaran, punya keteguhan hati, itu akan menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan pasti kita akan menjalankan hidup ini dengan kebahagiaan. Ayat 11 disebut di sana, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Apa dimaksud berbahagia? Itu juga dimaksud dengan diberkati. Ketika kita menjalankan hidup ini dengan tekun, dengan kesabaran, dengan keteguhan hati, kita disebut orang yang diberkati. Yang pertama, yang diberkati karena kita didapati hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sekalipun menderita, kita tetap teguh berdiri untuk mengimani, untuk tetap percaya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kebahagiaan yang kedua adalah karena kita dapat hidup menurut teladan yang sudah diberikan oleh para nabi yang juga sudah hidup dalam penderitaan. Dan satu kali setiap kita akan terima mahkota kehidupan yang sudah Tuhan janjikan. Jadi di masa-masa yang semakin sulit, ke depan mungkin lebih sulit lagi, karena di bagian negara yang lain
sudah terjadi penganiayaan atas orang-orang percaya. Tapi biar semakin kita merasa tidak menderita dalam hidup ini, tetap bersabar, tetap kuatkan hati kita untuk percaya hanya kepada Tuhan Yesus. Satu kali kita menerima mahkota, sama halnya dengan para nabi yang sebelum kita, mereka menerima mahkota penghargaan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin firman Tuhan. Biar dua kunci ini kita pegang. Tetap bersabar, tetap teguhkan hati selama kita menunggu, selama kita menanti kedatangan Tuhan kali yang kedua. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar sore hari ini. Kami dinasihati untuk menanti kedatangan Tuhan supaya kami tetap memiliki kesabaran, kami tetap memiliki kesetiaan di dalam Tuhan, supaya kami tetap dimampukan menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Meteraikan firman Tuhan dalam hati kami masing-masing ya Tuhan, supaya kami tetap belajar kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Kami berdoa buat semua teman-teman yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Kalau mungkin mereka menghadapi pergumulan, menghadapi masalah hari-hari ini, apapun itu, kiranya Tuhan Kau menolong mereka. Kau tetap memberikan kesetiaan, iman yang teguh di dalam Tuhan, supaya mereka tetap berharap kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang menjadi sumber hidup kami, tempat pertolongan kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Pakai lebih dan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berdoa juga buat semua pelayan Tuhan dan semua teman-teman yang sudah mempersiapkan semuanya ini. Kiranya Kau pakai mereka semua. Terima kasih Tuhan. Saat kami berdoa buat gereja Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Meskipun dalam kondisi yang terbatas saat ini, kami rindu biar gereja Tuhan boleh tetap menjadi berkat bagi bangsa ini, bagi lingkungan masyarakat yang ada. Kami tetap menjadi pendoa-pendoa bagi bangsa ini, supaya bangsa ini tetap diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Semakin banyak orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berdoa buat pemerintah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Khususnya di masa pandemi COVID-19 ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberi jalan keluar yang terbaik, supaya bangsa kami boleh berkemenangan bebas dari pandemi ini. Kami menyerahkan pimpinan bangsa kami, Presiden, Wakil Presiden, dan aparatur negara, kami tetap menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, memberikan hikmat akal budi roh takut akan Tuhan, supaya tetap bangsa kami boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Selesai ibadah ini, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Sebabnya kami buka hati kami arahkan kepadamu dengan iman, kami akan terima berkat Tuhan. Turun dan tinggal atas hidup kita berkat, anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang terus menyertai kita, dari satu kemenangan kepada kemenangan lain, dari satu keberhasilan kepada keberhasilan yang lain, sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, diberkati, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Sampai berjumpa pada ibadah online yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jangan lupa untuk selalu tergabung pada ibadah online Youth GWS Anugerah Mulia Surabaya setiap hari Sabtu pukul 18.30. Oh iya, jika teman-teman membutuhkan bantuan doa, kalian bisa mengirimkan pokok-pokok doa atau hal-hal yang ingin didoakan melalui email yang ada di bawah ini. Kami akan setia untuk selalu membantu teman-teman dalam doa. Sampai jumpa Sabtu depan, Tuhan Yesus memberkati.